Akan
sedang merasakan sesuatu yang kosong, tetapi benar kami merasakan kasih yang besar yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan pada pagi ini Tuhan, baik yang musik, baik yang melayani pujian Tuhan, bahkan yang menyampaikan kebenaran-Mu, Engkau urapi, Engkau kuasai dengan kuasa Tuhan. Segala kuasa penguasa jahat yang ambil alih, kami patahkan, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Renyah dari ruangan ini, bahkan kami boleh menjadi anak umat hamba-Mu yang memuji Engkau dengan kemerdekaan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, yang jelas kita semua bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita berbicara tentang tanggung jawab. Katakan sama-sama, tanggung jawab. Yang sebelah sini coba katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan merancangkan sebuah pernikahan itu tentu dengan tujuan yang jelas. Amin. Nah salah satu jadi ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah satu minggu baik. Haleluya. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, salah satu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita saudaraku, yaitu gereja atau suami istri harus saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Ya, kenapa saudaraku? Karena pernikahan itu gambaran dari Kristus dengan jemaatnya. Jadi pernikahan itu di pandangan Tuhan itu sangat penting. Pernikahan atau keluarga itu bukan sesuatu yang main-main.
Jadi pernikahan Bapak Ibu Saudara itu dirancang sendiri oleh Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tapi Sorga yang merancangkan sebuah pernikahan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita menikah, tentu ada banyak persyaratan yang kita ajukan, betul ya? Ada banyak persyaratan, laki-laki punya persyaratan untuk menikah dengan wanita pilihan. Tentu wanita juga punya kriteria, punya persyaratan. Kenapa dia memilih? Nah, istri saya kenapa dia memilih saya? Dan saya juga kenapa pilih dia? Pasti ada syaratnya, betul nggak? Ada persyaratan. Nah, itu sebelum menikah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, begitu ketok palu di altar gereja, ada Tuhan jadi saksi, ada hamba Tuhan, ada jemaat, semua persyaratan itu berhenti dari situ. Dan memulai sebuah kehidupan baru, yaitu apa saudaraku? Kita harus melandaskan sebuah pernikahan kita dengan kasih Tuhan. Katakan kasih Tuhan. Kasih apa itu? Kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih tanpa syarat. Halo? Kasih tanpa syarat. Sekalipun Bapak Ibu mungkin sebelum menikah badannya itu seperti gitar Spanyol. Nah, saya juga nggak tahu gitar Spanyol itu kayak apa sih. Kayak istri saya. Haleluya. Dulu dia mirip gitar Spanyol. Sekarang luar biasa diberkati Tuhan. Jadi saudaraku, sekalipun dia sudah berubah secara fisik, karakter natural dari seorang wanita sebelum nikah dan setelah nikah, dia pasti berubah bentuk fisiknya. Jadi suami harus tahu ini. Dulu istri saya nggak seberkat ini, saudara. Sekarang dia diberkati. Dulu celananya 27, sekarang 37. Oke. Bilo-bilo kepriwe sih. Oh, kepriwe. Jadi wanita itu begitu, dia nggak terima kalau dibilang ibu sekarang semakin diberkati, dia senang. Tapi coba kalau dia ngomong yang lain, Bu, kok celananya yang lalu kok sudah nggak kepake lagi? Kemana celananya? Dia biasanya nggak terima. Jadi wanita kalau dibilang gemuk itu nggak terima dia. Tapi seorang pria, seorang suami harus juga menerima. Amin. Iya, karena itu konsekuensi dari pekerjaan Bapak. Halo, ya. Jadi kita harus mengasihi istri kita dengan kasih kasih tanpa syarat. Persyaratan itu sudah selesai. Amin. Selesai di meja pernikahan, di altarnya Tuhan. Semua persyaratan itu berhenti di situ dan memulai dengan kehidupan yang baru dan melandaskan sebuah pernikahan dengan kasih, yaitu kasih agape. Amin. Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kasih agape, dia nggak kasih banyak persyaratan buat kita. Sebab persyaratan dari Tuhan nggak mungkin kita bisa lakukan. Makanya Tuhan mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Karena kasih. Ya, jadi saya mengasihi istri saya dengan segala kondisi kelebihan dan kekurangan. Bentuk fisiknya yang sudah berubah karena sudah mulai diberkati lengannya, kakinya diberkati, semuanya diberkati. Jadi, haleluya. Silakan lanjut. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Halo, tes. Mati-mati. Kita berdua cocoknya satu mic aja. Jadi nggak boleh dua mic. Satu mic aja udah cukup. Ya, haleluya. Haleluya. Pikirku bojoku arep ngomong dobo ya. Ngerti dobo orang panjang. Ternyata cuma ya singkat ya. Selengkapi inyong. Terus apa? Oh, harus ditencet ya. Iya, jadi kasih agape itu kasih tanpa syarat. Katakan sama pasangannya, saya mengasihimu tanpa syarat. Lihat wajahnya. Kasih pertemanan mungkin ada syarat, tapi kalau suami istri harus kasih tanpa syarat. Itulah kasih Tuhan
ke gerejanya, dan kasih suami juga kepada istri harus kasih agape, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa? Biar saya dulu ya Bu ya. Jadi dia, kenapa kita harus mengasihi pasangan kita dengan kasih agape? Karena salah satu kebutuhan seorang istri adalah dikasih. Jangan kasar sama istrinya, jangan maki-maki sama istrinya. Sampai hari ini saya tidak pernah maki-maki istri saya, tidak pernah, tidak pernah. Saya tidak pernah ngomong kasar sama istri saya. Mungkin logat, iya, logatnya orang timur itu saudara itu ngomong 2 orang kayak ngomong 100 orang. Jadi itu logat, tapi bukan kasar. Sampai hari ini saya tidak pernah kasar dengan istri. Karena bagi saya dia adalah hadiah terindah dari Tuhan buat saya. Dia bisa menerima saya di Tuhan, Pak. Ya, di mana sekian banyak orang saya, tapi dia satu-satunya. Mungkin waktu itu matanya lagi kurang jelas. Atau gimana Bu? Kenapa dulu terima saya? Kenapa sih itu? Limited edition, Pak. Iya, tapi memang istri saya benar-benar pemberian Tuhan. Memang benar-benar pemberian Tuhan. Jadi ibadah kami itu di hotel, ya, jadi di hotel di salah satu kota di Jawa Timur. Nah, saya wakil gembala. Ya, saya masih muda, belum menikah, tapi posisi saya wakil gembala. Jadi waktu dia masuk ke gereja, saya lagi di mimbar itu. Tiba-tiba suara hatiku, dan saya percaya itu suara Tuhan. Itu akan menjadi istrimu. Itu di mimbar, itu akan menjadi istrimu. Ya, namanya pendeta, ada cepat baru datang. Ya kan? Jadi pendeta kalau masih muda itu, akalnya banyak. Jadi betul. Jadi kan pendeta belum menikah, akalnya banyak. Gimana caranya? Bisa ketemu dan bisa salam. Saya datangi, salam, suka kenal. Bapak Ibu sudah tahu minggu depan kan kita Natal. Begitu Natal dia datang sama cowoknya. Haleluya. Berarti yang lalu bukan suara Tuhan. Pikir saya begitu, bukan suara Tuhan. Hampir 2 tahun kemudian, hampir dia putus sama pacarnya. Akal saya mulai muncul, gimana caranya? Iya, akalnya pendeta itu Pak, yang masih muda ya, yang belum menikah, sudah menikah jangan banyak akal, ya. Jadi ini saya ya. Jadi begitu dia putus sama pacarnya, kita ada kegiatan doa. Haleluya, pendeta buat acara, semangat. Bikin acara doa 40 hari. Jadi selama 40 hari. Berarti selama 40 hari kita ketemu. 40 hari. Hari pertama saudara tahu, di depan pintu gereja. Di depan pintu gereja saya langsung panggil, duduk dulu di sini. Saya langsung ngomong, mau gak jadi? Waktu itu kaget enggak? Kaget lah, orang nembak. Mau nolak tapi jadi pendeta. Lalu dia bilang begini, Pak, gini aja, kita berdoa selama 40 hari. Nanti hari yang ke-40 saya akan kasih jawaban. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata nggak sampai hari ke-40, hari ke-38 dia yang panggil saya, dia tarik tangan saya. Kalau hari pertama sih tarik tangannya, hari ke-38 dia yang tarik tangan saya. Duduk di tempat ini sama dulu waktu hari pertama saya dudukin dia dudukin saya di situ. Pak, setelah saya pikir-pikir, setelah saya renungkan, setelah saya doakan, saya mau jadi pasangan. Haleluya. Waktu itu senang kan? Senang lah. Senang ya. Jadi senang dia waktu
cinta sama saya itu senang banget sih. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga, luar biasa. Ya, jadi isi dompetnya saya langsung penuhi. Saudara, ya. Nah, mulai hari itu kita berdoa. Daripada dia berubah pikiran, ya, saya bilang 3 minggu lagi saya akan datang lamar. Oh, daripada berubah pikiran. Ini tadi janjian dia saya dulu. Nanti istri saya sampai akhir. Sebab kalau saut-sautan kayaknya kurang enak gitu ya. Jadi, nah Bapak Ibu Saudara, 3 minggu kemudian saya datang lamar Pak. Biar bapaknya juga nggak berubah pikiran. Saya datang lamar. Ya, yang saya suka jawaban dari bapaknya begini. Kan selama kita bergaul berdua, saya selalu datang ke rumahnya. Saya tidak pernah bawa tangan kosong. Waktu saya pacaran sampai pada tunangan menikah, saya tidak pernah bawa tangan kosong. Kalau saya ke rumahnya, saya nggak pernah. Oh, telepon. Saya di luar, kamu keluar aja, kita ketemu di luar. Enggak. Saya selalu datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, dan saya minta izin sama orang tuanya, saya mau jalan-jalan dengan anak bapak. Oh iya, saya kasih tahu sampai jam sekian. Betul, kalau saya lebih dari jam itu, saya telepon orang tuanya bahwa saya terlambat karena ada ini. Jadi setiap hari ketika saya bertemu dengan dia di rumahnya, saya selalu ketemu orang tuanya. Dan saya harus suruh dia untuk dia jujur dengan orang tuanya bahwa Yusak sebentar lagi datang dan kami mau jalan-jalan. Nah, waktu saya melamar Bapak Ibu, orang tuanya bilang begini. Orang tuanya kan panggil saya Pak, sampai hari ini panggil Pak. Saya bilang panggil saya Yusak kata Pak. Enggak, sampai hari ini keluarga besar istri saya panggil saya itu Pak. Pak Yusak, setelah kami melihat keluarga besar kami melihat Pak Yusak selama ini, dan tidak ada alasan bagi kami untuk menolak Pak Yusak jadi anggota keluarga kami. Wah, haleluya. Saudara, hari itu seperti dapat berkat apa gitulah yang tak pernah saya terima selama ini. Jadi, mertua saya ngomong begitu. Tidak ada alasan bagi kami untuk menolak Pak Yusak jadi anggota keluarga kami. Lalu di situ kita memutuskan untuk menikah. Ya. Berapa minggu kemudian kita nggak lama menikah. Jadi, nah mulai dari situ saya belajar untuk apa saudara? Untuk mengasihi istri saya. Dan saya belajar untuk tidak melukai dia dengan perkataan dan tindakan saya. Itu perjanjian saya dengan Tuhan. Karena saya latar belakang dari keluarga yang broken home. Dari kecil saya sudah ditinggal oleh 2 orang tua saya, bapak ibu saya. Itu makanya waktu saya menikah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan sampai pernikahan saya sama seperti pernikahan kedua orang tua. Tapi biarlah pernikahanku menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi pernikahan saya nggak keluar uang. Saya bukan ngomong sombong, saya nikah di hotel berbintang, semuanya dibayar. Semuanya dibayar. Semua biaya, namanya nikah di hotel, makanannya itu makanan hotel. Semua dibiayai. Jadi karena berkat Tuhan. Istri saya seorang pekerja. Dia bekerja di perusahaan yang besar. Dapat fasilitas tempat tinggal. Tapi dia meninggalkan itu semua dan dia menikah dengan saya. Datang ke Purwokerto. Jadi mari kita mengasihi pasangan kita. Kasih agape. Amin. Enggak usah banyak syarat buat pasangan. Artinya apa maksudnya kasih agape? Kalau pasangan lo berbuat salah, jangan hakimi dia. Amin. Tolong bantu dia untuk dia keluar dari kesalahan. Kenapa? Karena dialah pasangan kita seumur hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tanggung jawab kita yaitu mengasihi pasangan kita. Apa bentuk dari kasih itu? Yang pertama, kita harus mengorbankan diri kita demi pasangan kita. Amin. Artinya apa? Ada kompromi Pak. Dalam keluarga itu harus ada kompromi. Halo?
kompromi itu tidak selalu negatif. Hari ini pernikahan kita ada itu karena ada kompromi, betul? Salah satu komprominya adalah mengasihi dan mengampuni ketika dia berbuat salah. Tanggalkan keegoisan kita, tanggalkan kesombongan kita, keakuan kita. Saya kan pemimpin, saya kan suami. Istri harus tunduk apapun itu. Nah, saudaraku, orang yang mengasihi istri, dia tidak akan bertindak otoriter terhadap pasangan. Setiap keputusan saya selalu komunikasi dengan istri saya. Termasuk keputusan ketika saya mau dimutasi. Saya ngobrol dengan istri saya. Oh, pendeta, teman-teman kami di Gibiro, kamu kan gembala, kamu kan pemimpin, kamu yang memutuskan, istrimu harus ikut. Saya bilang sama mereka, istri saya bukan pengikut, tapi dia bagian dari hidupku. Dia bagian dari hidup. Dia bukan pengikut saya, tapi dia bagian dari hidupku. Pengembalaan ini tanpa support dari istri saya, nggak mungkin saya ada sampai hari ini. Jadi dia bukan bawahan saya, dia bukan pelengkap dalam pengembalaan ini, tapi istri saya adalah bagian dari hidup saya yang perlu saya ajak bicara. Itu makanya saya tetap di Purwokerto. Karena apa? Itu konsekuensi dari sebuah pernikahan. Jadi itu bagian dari mengasihi pasangan kita. Yang kedua, saudaraku, yaitu belajar untuk menyenangkan pasangan kita. Amin. Berusaha untuk menyenangkan pasangan. Caranya gimana? Kalau di rumah saya biasa bantu istri saya. Kalau dia masak, saya bersih rumah. Kalau dia nyetrika, saya nyuci baju. Bukan karena disuruh, bukan. Itu otomatis. Istri saya bikin sayur, saya masak nasi. Nah, 2 minggu lalu saya masak nasi, saudaraku. Kebetulan ada gembala sidang dari luar kota, video call. Saya angkat. Aduh, maaf Pak Pendeta, saya lagi masak nasi ini. Lalu dia ngomong gini, istrimu di mana? Itu kan pekerjaan istri. Kamu kan gembala. Saya bilang, inilah bagian dari caraku mengasihi istri. Karena dia bukan membantu saya. Saya masak nasi itu udah dari sejak menikah sampai sekarang. Saya masak nasi, istri saya bikin sayur. Ya, jadi belajar untuk menyenangkan pasangan kita. Yang ketiga, harus belajar jujur Pak dengan pasangannya. Amin. Jujur. Jangan ada nomor HP yang disembunyikan. HP saya Pak, dari semenjak pacaran sampai sekarang ngeletak, nggak ada kodenya. Bahkan semua isinya itu istri saya yang atur semuanya. Apa namanya Bu? Aplikasi. Saya nggak pernah tahu. Jadi hati-hati kalau pasangan bapak ibu punya nomor HP dan kalau dibuka HP-nya dia mulai marah-marah. Hati-hati. Di sini nggak ada. Kalau di sini semua baik-baik bapak-bapak. Amin. Coba lihat pasangan wajah. Tatap. Haleluya. Dan yang saya ngomong ini benar-benar saya lakukan di rumah saya. Ya, saya punya prinsip lebih baik saya tidak disukai orang daripada saya tidak disukai istriku sendiri. Buat apa kita berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan ucapan kita, tapi istri kita dilukai oleh karena ucapan kita. Halo? Jadi biarlah bahagia itu mulai dari rumah kita. Katakan amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi pasangan kita. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan, kita juga pasti mencintai pasangan kita dengan segala, bukan kelebihan, tapi kekurangan. Kalau kelebihan semua orang bisa menerima, tapi kekurangan siapa yang bisa menerima? Ya, jadi ini komitmen saya dengan istri saya. Saya tidak pernah pegang uang, dan tidak ada yang tersembunyi dengan keuangan. Nggak ada istilah uang laki-laki, nggak ada. Saya percaya di sini juga nggak ada istilah itu. Amin. Belajar jujur. Kalau saya pergi, misalnya ada pertemuan, saya selalu kasih tahu istri saya ada pertemuan sampai jam sekian. Dari dulu sampai sekarang. Kalau
bapak-bapak di sini, ibu-ibu perhatikan, kalau ibu-ibu tanya, Bapak kemana aja tadi? Kalau dia gampang emosi, gampang marah, perlu didoakan secara khusus. Ada hal yang gak beres itu. Sebab kalau dia mengasihi istrinya, dia benar jalannya, dia ditanyai, dia dengan sukacita akan menjawab. Itu rahasia. Ibu-ibu perhatikan, kalau ada suami-suami ibu-ibu, kalau dia habis bepergian ditanyai, dia emosi, dia marah. Kau tak aku lagi capek ini. Kayaknya perlu didoakan. Kayaknya orang. Kalau di sini semua baik-baik. Amin. Ya, ini saya. Karena tergantung bagaimana cara pandang Bapak Ibu terhadap pernikahan, itu akan membuat perlakuan terhadap pasangan. Kalau kita melihat pasangan kita negatif terus, ya negatif juga perlakuan kita. Nah, saya merasa bahwa dia adalah hadiah terindah dari Tuhan buat saya, dan kiranya Tuhan memberkati. Sekarang giliran ibu. Makasih ya. Mau di-share. Gak akan panjang lebar karena waktunya udah jam 11. Ya. Kalau tadi suami saya mengatakan tanggung jawab suami terhadap istri adalah mengasihi tanpa syarat. Ya, betul. Apa yang dikatakan suami saya tadi itu betul. Suami saya mengasihi saya, menyayangi saya, dan menjaga saya. Enggak pernah dia menuntut. Dalam kehidupan saya, dalam pernikahan kami, suami saya enggak pernah menuntut yang macam-macam. Kamu harus begini, apalagi banding-bandingin, orang pernah. Apalagi menyakiti secara apa? Secara omongan, secara fisik, sama sekali enggak pernah. Suami saya benar-benar mengasihi saya. Dia tidak memperlakukan saya seperti apa, pembantu, harus masak, cuci piring, apa tidak. Semua itu kami lakukan bersama-sama. Dan saya ingin mengatakan, pernikahan yang sehat, pernikahan yang bahagia, yang ingin dikenang oleh Tuhan, itu harus diupayakan. Siapa yang mengupayakan? Kita, suami istri. Nggak bisa suami berjalan sendiri ingin pernikahannya baik, nggak bisa. Itu harus ada kerjasama antara suami dan istri. Dan suami istri harus tahu peranannya masing-masing. Peranan suami itu apa, peranan istri apa, ya. Kalau suami peranannya itu bertanggung jawab secara lahir dan batin, sedangkan istri bertanggung jawab dan harus tahu kebutuhan seorang laki-laki. Laki-laki butuh dihormati. Laki-laki butuh dihormati. Bukan berarti laki-laki gila hormat, tidak. Laki-laki dihormati yang seperti apa? Dan kenapa harus dihormati? Karena suami adalah kepala imam. Di dalam Efesus sudah dikatakan, boleh ditampilkan Mbak, Mas? Efesus piro? Efesus 5 ayat 12 sampai 13. Ngerti orang bahasa Jawa? Ngerti lah, suwe Jawa yang ngerti lah. Ya Mbak. Oke, ayatnya di mana? Bahwa suami kita harus dihormati. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23, saya minta untuk ibu-ibunya kita baca sama-sama ya, bapaknya mendengarkan. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai istri, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Dalam konteks ini, kata tunduk berarti menghormati. Bukan berarti suami kita gila hormat, tidak. Jangan sekali-kali kita ucapkan kamu bisa apa, kosong bisa bolakok. Jangan sekali-kali terucap kata-kata seperti itu pada pasangan kita, pada suami kita, karena itu akan melukai hatinya dan membuat harga dirinya runtuh. Ya. Kalau suami kita punya kelemahan, punya kekurangan, ya kita isi dengan kelebihan kita, karena kita saling memperlengkapi. Bukan berarti kelemahannya dia membuat kita jadi mencak-mencak, jadi perongrong. Itu tidak boleh. Kalau mau pernikahan kita sehat dan bahagia, ya kita harus tahu peranan istri itu harus menghormati suami. Kekurangannya kita isi dengan kelebihan kita. Sekalipun kita lebih pandai, sekalipun kita lebih cakap, sekalipun salary kita atau pendapatan kita lebih besar dari suami kita, ingat kita tidak boleh bermegah diri, nggak boleh sombong, dan nggak boleh membanding-bandingkan
kita lakukan? Gampang-gampang susah. Anggur jengkel lo masih enggak menghormati. Tapi firman Tuhan, kita harus tetap menghormati suami kita. Apapun kondisi suami kita, kita harus tetap menghormati. Jangan menghormati suami kita dikala semua dalam keadaan baik. Justru dalam keadaan tidak baik, kita sebagai seorang penolong, kita harus tetap menghormati suami kita. Kita doakan. Kita percaya bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Perubahanku, tanggung jawabku, perubahan suami kita, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti itu. Jangan kalau suami kita melakukan kesalahan atau istri kita melakukan kesalahan, jangan keburu dihakimi. Doakan saja. Seperti itu. Kemudian kita tahu kebutuhan suami adalah dihormati, ya. Jangan menghormati suami dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam keadaan tidak baik pun kita harus tetap menghormati, tetap taat. Jangan sampai kita menegur pasangan kita di depan anak-anak ataupun di depan umum, di muka umum. Ya, itu akan membuat wibawa seorang suami itu runtuh. Seperti itu. Apalagi membentak suami, bukan membentak ya, apa istilahnya? Ketika contohnya seperti ini, ketika suami kita menegur anak-anak, kita jangan nimpali. Biarkan dulu bapak ngomong sama anak. Kalau kita nimpali, maka anak tidak akan menghargai bapaknya lagi secara perlahan-lahan. Dia tidak akan mendapat bapaknya, wibawanya itu nggak ada di depan anak-anak. Ya respon anak jadi Nggak ada respect. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menegur pasangan kita face to face, bukan di depan umum, bukan di depan anak. Kita harus kasih figur seorang bapak, teladan seorang bapak kepada anak-anak. Kasih contoh yang baik. Kalau kita terus-terusan nimpali ketika pasangan kita ngomong dengan anak-anak, anak-anak akan gini. Bapakku ngomeli aku, nyeneni aku, masih ada mamaku yang selalu menolong, masih ada mamaku yang selalu membela. Jadi anak akan menggampangkan, nggak akan mendapatkan figur seorang bapak yang benar-benar dianggap bapaknya superhero, teladannya nggak ada. Jadi kalau kita mau menegur anak, kalau bapak mau menegur anak, istri diem dulu. Baru nanti kalau anak-anak sudah pergi keluar kamar, kita ngomong sama suami. Kenapa kamu sayang menegur anak-anak seperti itu? Dan kemudian kita datangi anak-anak. Kenapa bapakmu menegur? Apa kamu berbuat salah? Jadi kita sebagai istri jadi jembatan. Seperti itu. Tetap harus menerapkan membuat figur seorang bapak itu pada anak-anak itu bahwa bapak ini menjadi superhero-nya mereka, penjaganya mereka, pelindungnya mereka. Seperti itu. Kemudian kebutuhan suami selain dihormati adalah tidak hanya wanita saja yang ingin disenangkan, tidak hanya wanita saja yang ingin dimanja. Suami kita juga senang loh dimanja. Haleluya, dielus dulu. Benar orang bapak-bapak. Sampai glowing kayak begini. Dulu ya sedikit cerita. Dulu bapak kalau ngapelin saya kayak orang narkoba, pakai celana kain, sepatu pantofel, lengan panjang digulung-gulung. Padahal usianya muda. Kenapa saya tetap panggil bapak dan keluarga saya panggil bapak? Karena waktu itu belum blow up seperti sekarang. Dulu tampilannya kayak Pak RT, selalu rapi, jalan-jalan ke panti juga begitu, selalu rapi kayak orang mengkhotbah. Jadi saya penampilannya begini, ini pengaruh istri saya Pak. Benar nih. Jadi istri saya ya beli begini istri saya ini. Semenjak pacaran gitu, ya. Saya dulu kan kalau ngapelinnya itu pakai celana kain, sepatu, pakai baju kemeja. Tinggal di sini baik Pak Semora dulu. Paling banter tuh lengan panjang itu saya lupa. Pokoknya rapi setiap kali pacaran begitu. Jalan-jalan ke pantai juga demikian Bapak Ibu. Dia kan kerja. Nah, uangnya kan lebih banyak kan dia. Dia datang langsung belikan saya 5 pasang sekalian, celana jeans pendek, celana jeans panjang, baju kaos. Mulai dari situlah saya pakai kaos celana jeans, mulai dari situ sampai sekarang ini. Saya kita ketemu nombok, kayak tua-tua banget lah ya.
suami adalah yang berarti. Yang kedua, suami juga butuh dilayani. Selain dimanja, dibelai, bukan dibelai begini, dibelai. Banyak kan ilus. Kita harus perhatikan kebutuhan suami. Kalau kita ping pipi, ojo sampai ngomongin ping pipi, itu kurang manja, kurang halus, boy ya. Ping pipi. Sayang, kamu mau apa? Diperhatikan. Kalau pakaiannya lusutnya disetrika. Bujurnya arep mode apa arep khotbah, bujur apa lambine bujurnya kudu disetrika, kudu nganti halus. Jangan sampai ketika keluar rumah pakaian suami belum rapi. Nanti istrinya jadi pertanyaan, istrinya opo wae nang omah. Ya. Harus diperhatikan luar dalamnya. Jadi saya saya memang akan mandiri orangnya, karena itu semenjak ditinggal orang tua itu jadi banyak mandiri. Nah itu makanya di rumah itu saya tidak terlalu menyusahkan istri saya. Saya kan kelemahannya cuma satu, nggak bisa setrika, dan saya bagian nyuci Pak. Betul, saya nyuci. Siap, dia bikin sayur, saya masak nasi. Dia nyapu, saya ngepel. Itu bukan disuruh-suruh. Kalau dia pergi, saya beres rumah. Itu karena natural, bukan dibuat-buat, memang begitu. Jadi gitu, kenapa? Cara pandang kita kepada pasangan kita itu menentukan perlakuan kita kepada dia. Ya, sekali lagi, seperti apa seorang menilai pasanganmu, ya seperti itulah aku akan memperlakukan pasanganmu. Kalau kita melihat pasangan kita negatif semua, ya perlakuan, ucapanmu, perilakumu terhadap dia, ya arahnya ke situ. Jadi kita harus saling melengkapi. Amin. Ya, kita diciptakan Tuhan itu sempurna, tapi dosa membuat kita bercacat celah. Nah, dalam pernikahan itu makanya Tuhan memberi kita mendasari sebuah pernikahan dengan kasih. Kenapa? Dengan kasih itulah kita bisa saling melayani. Dengan kasih itulah kita bisa saling menerima. Dengan kasih itulah kita bisa saling mengampuni. Kenapa? Pengampunan itulah jembatan dari sebuah pemulihan dalam rumah tangga. Amin. Kenapa kita berangkat dari pribadi-pribadi yang tidak sempurna? Bagaimana mungkin kebahagiaan terjadi sedangkan yang dibangun adalah dari dua pribadi yang tidak sempurna? Nah, itu makanya bagaimana supaya pernikahan kita dari dua orang yang tidak sempurna ini disatukan dalam sebuah pernikahan harus dilandasi dengan kasih. Amin. Kasih itulah yang membuat kita belajar untuk mengasihi pasangan kita, mengampuni ketika dia berbuat salah. Itu kasih. Kalau nggak ada kasih dalam keluarga kita, saya percaya Pak, rumah tangga kita akan kita bangun ring tempat tinju, bawa belur semua Pak. Jadi pernikahan kan untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya. Jadi mau bahagia, kitalah yang membangun kebahagiaan itu. Kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu. Seorang mau bersuka cita dalam rumah tangga, ya bangunlah sukacita, mulai dari kejujuran, kesetiaan dan ketulusan. Jangan ada dusta di dalam rumah tangga. Amin. Jangan ada dusta. Dan juga jangan banyak persyaratan di dalam rumah tangga saudara. Enggak. Jangan dibangun rumah tangga atas dasar persyaratan. Amin. Tapi bangunlah rumah tangga saudara atas dasar kasih. Itu kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih tanpa syarat. Jadi syarat itu waktu pacaran, tapi setelah menikah semua syarat itu dibuang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebutuhan istri tadi yang utama, yang salah satu yang utama adalah dikasih. Jangan dimaki-maki istrinya, jangan dibentak-bentak. Ojo dibanding-bandingin. Ya, dia kita ambilkan bukan untuk dilukai, bukan untuk dibentak-bentak, dan jangan disia-siakan. Katakan kepada pasanganmu, dialah hadiah terindah dari Tuhan buat kita. Amin. Engkaulah hadiah terindah dari Tuhan. Haleluya. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin saudara bilang, itu karena dimimbar aja itu kan memang jadwalnya khotbah jadi ngomongnya begitu. Enggak. Di rumah saya kami sering melakukan itu dari awal pernikahan sampai sekarang.
rumah tangga orang tua saya dengan istri saya itu dua-duanya bermasalah. Kakaknya istri saya cerai, adiknya istri saya cerai, papa saya luar biasa. Di mana-mana ada wanita. Nah itu makanya waktu saya menikah, dua hal inilah yang menjadi pergumulan saya dengan istri. Biarlah keluargaku menjadi keluarga yang bahagia. Nah, kalau mau bahagia, kita yang membangun kebahagiaan itu. Amin. Jangan saling melukai, harus ada kejujuran, harus ada kesetiaan dan ketulusan di dalam rumah tangga. Nah itu semua bisa terjadi kalau kita membangun keluarga kita dengan kasih, yaitu kasih agape. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Lewat firman hari ini ya Tuhan, kami belajar ya Tuhan, untuk kami tidak membuka aib pasangan kami kepada siapapun, untuk kami berlaku sopan, untuk kami berlaku menghormati pasangan kami tanpa saling menuntut, tanpa saling menghakimi, tanpa saling melukai lewat perkataan atau apapun ya Tuhan. Biarlah pernikahan yang kami bangun ini ya Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Pernikahan kami yang kami bangun adalah pernikahan sehat, pernikahan yang bahagia ya Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mempersatukan kami dan satu pun tidak dapat memisahkan kami selain maut ya Tuhan. Dan biarlah kami berkomitmen atas apa yang kami ucapkan di hadapan pendeta, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kami memegang komitmen untuk kami saling setia sampai maut memisahkan, untuk kami saling mensupport dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan tidak baik maupun baik. Kami tetap menjadi pasangan yang selalu ada, yang selalu melengkapi tanpa saling menuntut ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan perjalanan pernikahan kami ya Tuhan, dan kami bisa mewariskan perjalanan pernikahan kami kepada anak-anak kami, membawa teladan kami yang kami wariskan untuk anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka tidak takut pada pernikahan ya Tuhan, agar mereka tahu bahwa pernikahan yang Tuhan ciptakan itu indah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati setiap pernikahan kami yang ada di tempat ini. Engkau memberkati setiap pasangan suami istri yang ada di tempat ini, dan Engkau memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Dan apapun yang mereka gumulkan ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Kami punya Tuhan yang besar yang telah berjanji ya Tuhan, semuanya, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami pasangan suami istri yang saling mengisi ya Tuhan, saling menghormati dalam nama Yesus. Semua doa kami ini kami serahkan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati. Ingat hatiku, ya hapus semua dosaku, beri hati yang baru, hati saya hanya datang sejak ada berikan, hati kita tak menentu, hidup yang kau berikan padaku.
bersekutu, untuk bertumbuh di dalam iman rohani kami ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pengurus API yang ada di Banyumas dan sekitarnya ini Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pengurus-pengurus API yang ada, kiranya mereka terus bersehati di dalam membangun persekutuan, di dalam menghimpun hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya ya Bapak, untuk boleh terus bergerak akan kabar baik itu Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah menetapkan pemimpin-pemimpin ini Tuhan untuk mensejahterakan bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan berkati kehidupan para pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar mereka juga memiliki hati yang takut bangsa ini boleh juga menjadi kesejahteraan bagi kami. Dan kami khusus berdoa menyerahkan untuk Bupati Banyumas Tuhan, Pak Ahmad Hussein, kiranya Engkau yang terus menolong dan pimpin berkati dalam masa-masa kepemimpinannya yang hampir berakhir ini Tuhan. Kiranya hikmat bijaksana yang daripada Tuhan boleh menyertainya sehingga boleh memimpin Banyumas ini dengan baik dan boleh mendapatkan kesejahteraan bagi seluruh warga Banyumas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak, untuk setiap kami yang hadir pada siang hari ini pagi ini Tuhan. Engkau mengerti, Engkau mengetahui segala pergumulan hidup kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam hidup rumah tangga kami, pelayanan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang terus menolong apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya kami tidak meninggalkan akan panggilan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya kami tetap mengarahkan pandangan hidup kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk setiap